Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Darmini Susanti, saya bertindak sebagai pengamat, Bu Retno sebagai kuci, sedangkan Bu Yuningsih sebagai coach. Untuk percakapannya dari Ada kasus ini. Iya, kasusnya kan kasusnya apa enggak? Kasus apa, Bu? Bu Retno seorang guru TK di sekolahnya. Iya, saya tak buka japlan. Boleh nek no. Mending ya. Iya. Kasus satu ya, Bu? Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Darmini Susanti, saya bertindak sebagai pengamat, Bu Yuningsih sebagai coach, sedangkan Bu Retno sebagai kuci. Berikut adalah kasus yang dialami oleh Bu Retno. Bu Retno adalah guru dari sekolah taman kanak-kanak. Di sekolahnya, dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid ketika belajar di kelas. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Bu Retno berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya dengan rekan sejawat. Berikut adalah dialog antara coach dan kuci. Kami persilakan. Assalamualaikum, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Waalaikumsalam, Bu Retno. Insya Allah saya ada waktu, Bu. Saya ingin bercerita tentang murid saya yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Baik, Bu Retno. Apa yang ingin Bu Retno ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa anak didik saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Retno, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini ya? Saya ingin mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu, tentang kurangnya antusiasme murid yang saya ampuh. Kalau menurut Bu Retno, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, karena pembelajaran saya terlalu membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara dalam pembelajaran. Dan mungkin media yang saya gunakan pun membosankan untuk anak didik dan tidak menyenangkan untuk anak didik saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Bu Retno, apa yang membuat murid antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, menarik, menyenangkan, dan melibatkan murid-murid untuk aktif di dalam pembelajaran itu. Saya sependapat dengan Bu Retno sampaikan. Menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran ya, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, Bu. Murid aktif di dalam pembelajaran, dan di dalam pembelajaran itu ada ice breaking, dan media yang digunakan pun sangat menarik dan menyenangkan buat anak-anak. Kalau menurut Bu Retno, langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran agar tidak monoton? Kalau menurut saya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, menggunakan bahan-bahan low spot, menggunakan media yang menarik, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lembaga. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya,
saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu. Rencana yang bagus, Bu. Semoga berhasil memotivasi anak-anak untuk bersemangat dalam pembelajaran. Apa komitmen Bu Retno terhadap rencana ini ya? Begini, Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Masya Allah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bu Yuningsih atas waktunya ya. Saya untuk sharing masalah ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Luar biasa. Demikian percakapan kucing antara Bu Retno dan Bu Yuningsih. Dapat saya simpulkan bahwasannya tujuan dari percakapan kucing di atas yaitu untuk mendapatkan solusi terkait antusias murid di kelas Bu Retno. Bu Retno mempunyai komitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan semuanya diserahkan kepada murid. Kemudian dari percakapan antara coach dan kuci sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan prinsip kemitraan serta lebih mengarah dengan pertanyaan berbobot, sehingga kuci dengan sendirinya dapat terbuka dengan masalah yang dihadapi. Demikian praktik kucing dari kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya Yuningsih sebagai pengamat, Bu Darmini sebagai coach, dan Bu Retno sebagai coach akan melakukan kegiatan praktek coaching, di mana permasalahannya Bu Darmini seorang guru yang mengajar di kelas 5, di kelas mempunyai masalah tentang satu murid yang mempunyai kemampuan akademik bagus, namun anak tersebut sering membuat teman-temannya menjadi tidak fokus. Ketika murid diberi soal evaluasi, anak tersebut terlebih dahulu yang kemudian mengajak teman-temannya untuk mengobrol, sehingga murid-murid lain menjadi tidak fokus dan pengumpulan tugas menjadi tidak tepat waktu. Berikut ini adalah dialog antara Bu Darmini sebagai coach dan Bu Retno sebagai coach. Assalamualaikum Bu Darmini, bagaimana kabar jenengan hari ini? Anak-anak di kelas bagaimana, Bu? Ada apa ini? Apa ada yang perlu dibicarakan? Alhamdulillah kabar saya bagus, Bu. Tapi begini, Bu, ada yang ingin saya bicarakan sebentar. Ini terkait permasalahan saya di kelas. Jadi saya merasa kurang nyaman karena murid saya bernama Ridwan akhir-akhir ini sering membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif, Bu. Sebenarnya dia termasuk murid paling pandai di kelas, namun dia selalu membuat kelas menjadi gaduh. Setiap diberi tugas, dia selalu selesai paling awal. Setelah itu dia mengajak teman-temannya untuk mengobrol, padahal teman-temannya itu belum selesai mengerjakan. Jadilah mereka menjadi tidak fokus dan tugas mereka juga tidak selesai tepat waktu, Bu. Jadi murid-murid Bu Darmini ada yang selalu membuat kelas menjadi kurang kondusif begitu?
Iya, betul, Bu. Hmm, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini ya, Bu? Saya berharap setelah berbicara dengan Bu Retno, saya mendapatkan solusi dalam menghadapi murid saya sehingga proses pembelajaran berjalan secara kondusif. Ya. Menurut Bu Darmini, indikator anak yang bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif itu yang seperti apa? Menurut saya, ukuran kelas yang kondusif itu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan disiplin. Kemudian menurut Bu Darmini, jika diukur dengan skala 1 sampai 10, posisi murid Bu Darmini saat ini dirinya berada di level berapa ya, Bu? Menurut saya, jika diukur dengan skala 1 sampai 10, murid saya berada di angka 7, Bu. Karena murid saya itu sebenarnya anak yang pandai, hanya saja dia tidak bisa anteng. Begitu ya. Kemudian menurut Bu Darmini, apa yang membuat murid tersebut selalu mengganggu temannya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya mengganggu teman-temannya, yaitu yang pertama, kemungkinan besar soal yang saya berikan itu terlalu mudah bagi dia. Jadi anak tersebut selesai dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mungkin dia bosan sehingga mengajak teman-temannya untuk ngobrol. Iya. Lalu pernah tidak Bu Darmini berupaya untuk membuat hal tersebut tidak mengganggu temannya lagi? Saya sudah sering sekali menegur anak tersebut untuk tidak mengganggu temannya. Tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Dia masih saja mengajak ngobrol temannya. Kemudian selain itu Bu, apa ada langkah lain yang bisa ditempuh? Menurut saya, murid tersebut mungkin menginginkan soal yang bervariasi serta menantang dalam pengerjaannya. Jadi anak tersebut tidak ada waktu untuk mengganggu temannya. Ya, saya sependapat sekali dengan Bu Darmini. Lalu bagaimana langkah yang bisa Bu Darmini lakukan ya? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpihak pada murid serta menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat serta kesiapan belajar murid. Kemudian kita juga harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional sehingga murid mampu memberikan pemahaman, penghayatan, kemampuan untuk mengelola emosi serta merasakan, menunjukkan empati kepada orang lain, Bu. Di antara langkah-langkah tersebut, langkah mana yang bisa Bu Darmini lakukan untuk langkah awal, Bu? Di awal pembelajaran saya akan mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu saya juga akan membuat evaluasi yang disesuaikan dengan gaya belajar serta kesiapan murid. Misalnya saja untuk anak yang mempunyai gaya belajar visual bisa dengan soal uraian, murid gaya belajar kinestetik bisa dengan membuat sebuah proyek pembelajaran. Evaluasi juga bisa disesuaikan dengan kesiapan belajar murid. Jadi soal evaluasi nanti dibagi menjadi 3 jenis, Bu. Soal yang tingkat kesulitannya rendah, sedang, dan juga sulit. Lalu saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional agar murid itu siap dan fokus dalam belajar. Siapa saja yang akan Bu Darmini libatkan agar rencana Bu Darmini ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Saya akan bekerja sama dengan rekan guru di sekolah saya, Bu, dalam membuat rencana pembelajaran. Kemudian saya juga akan meminta beliau untuk mengamati saya saat proses pembelajaran, sehingga saya dapat mengetahui apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan. Wah, menarik sekali ya, Bu. Kita harus menjalin kerjasama dengan rekan guru serta warga sekolah agar apa yang menjadi rencana baik Bu Darmini nanti dapat terlaksana dengan lancar. Lalu kapan rencana itu akan Bu Darmini laksanakan? Insya Allah besok saya akan segera menerapkannya di kelas, Bu. Lalu setelah semua upaya yang
akan Bu Darmini lakukan, indikator seperti apa yang bisa dikatakan berhasil, Bu? Menurut saya dikatakan berhasil itu jika proses pembelajaran itu lancar, kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, Bu. Lalu apa yang menjadi komitmen Bu Darmini terhadap upaya yang akan Bu Darmini lakukan nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi serta terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid serta berjalan dengan lancar dengan kondisi yang nyaman dan juga menyenangkan. Bagus sekali Bu Darmini, saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Darmini. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya Bu Darmini memiliki masalah dengan salah satu murid di kelas yang selalu membuat temannya kurang fokus. Kemudian Bu Darmini mempunyai solusi dengan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Betul sekali, Bu. Iya. Bagaimana perasaan Bu Darmini setelah kita berbicara siang hari ini? Alhamdulillah lega, Bu. Sebelumnya saya tidak terpikirkan hal tersebut, tapi setelah berbicara dengan Bu Retno rasanya saya mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Darmini, semoga berhasil dan lancar semuanya. Amin. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya, Bu. Demikian tadi kegiatan coaching yang dilakukan Bu Darmini dan Bu Retno. Menurut saya kegiatan yang dilakukan tadi sudah baik ya. Tujuan yang disampaikan oleh Puji sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Coach tadi Bu Retno juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puji menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan setiap murid. Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puji merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang proses pembelajaran. Tadi setelah kegiatan coaching, Bu Darmini sebagai Puji merasakan lega karena mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dilakukan mengenai permasalahan yang dihadapi. Demikian praktek coaching antara Bu Retno sebagai coach dan Bu Darmini sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Saya sendiri Retno sebagai pengamat, Bu Yuningsih sebagai coaching, dan Bu Darmini sebagai coach. Rekan saya Bu Yuningsih adalah seorang guru yang mengajar di kelas 6 di sekolahnya yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian dalam pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Yuningsih ingin berdiskusi tentang solusi terbaik dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara Bu Darmini sebagai coach dan Bu Yuningsih sebagai coach. Silakan. Bu Yuni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Yuni, apa yang mau Ibu ceritakan?
Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas Bu. Jadi menurut Bu Yuning, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu. Lalu menurut Bu Yuning, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajarannya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Lalu menurut Bu Yuning, apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Yuning. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpihak pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian perlu ditambahkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Oh, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah yang menyebabkan sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber beragam yang belajar dan mengasyikkan. Oh, lalu Bu Yuning menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau di kelas saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok dan Reels di IG. Wah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat anak-anak itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Yuning untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya. Istilahnya saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Bu Yuning, mudah-mudahan berhasil. Lalu komitmen apa yang terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu. Jadi untuk meningkatkan antusias serta pengumpulan tugas anak-anak itu, Ibu mempunyai rencana untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Semua diserahkan kepada murid-murid, begitu ya Bu? Lalu, terima kasih. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Bu, dapat
solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang di kelas saya. Terima kasih Bu Mini atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Bu Yuning. Demikian tadi pembicaraan antara Coach Bu Darmini dan coaching Bu Yuningsih. Dalam percakapan tadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Yuningsih ingin mencari solusi dalam memecahkan masalahnya di kelas. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid di dalam pembelajaran. Kemudian Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus menghasilkan banyak sumber belajar dan tugasnya harus sesuai. Coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme murid-murid di dalam pembelajaran. Coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Coach dan ternyata membuat Coach menjadi yakin akan keputusan yang dalam solusi yang diambil. Demikian tadi percakapan antara Coach dan Coach sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.